efek domino ini, koruptornya itu yang ditangkap nggak perlu dipenjara, nggak perlu dipenjara badan seperti ini. Walaupun perlu, tapi kalau kita melihat kondisi ditetapkan tahanan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi ini kan tidak memberikan jerah kepada calon-calon koruptor lainnya, oknum-oknum maling lainnya, oknum-oknum maling lainnya. Sehingga saya menawarkan sebuah sistem adanya hukuman sosial. Hukuman sosial ini sedikit tidak baik kalau dicerna, dan saya yakin ini akan diprotes oleh calon-calon oknum koruptor nantinya. Contohnya gimana? Hai Sobat Gempa Pos, kembali berjumpa dengan saya, Hopen, yang hari ini akan kembali berbincang dengan abang kita, Abang Dr. A.S. Kobalen, yang akan mengulik lebih detail abang tentang kepemimpinan dan korupsi. Tapi sebelum kita mengulas lebih detail abang, apa kabar abang dengan politik? Kabar baik, politik sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Politik kalau tidak rame namanya bukan politik. Bukan politik bang ya. Iya. Jadi kabar politik Indonesia saat ini hangat bang ya. Hangat. Luar hangat biasa. Sebelum waktunya. Tapi setidaknya bang, gambarannya bagaimana bang untuk politik yang mungkin 2 tahun lagi periode Pak Jokowi akan selesai. Gimana menurut abang? Menurut saya seperti tadi yang kita bilang, hangat sebelum waktunya, boleh ditambah menjadi mendidih sebelum waktunya. Karena banyak kawan-kawan, tokoh-tokoh yang sudah berani mencalonkan diri, ada kelompok-kelompok mendeklarasikan diri. Itu sudah terjadi bang ya? Sudah terjadi di beberapa tempat. Luar biasa. Dan ya itu semuanya kepingin menjadi pemimpin bangsa ini dengan cita-cita baik, ingin memperbaiki bangsa. Saya rasa nggak salah kan? Itu nggak salah bang ya? Luar biasa. Jadi mempersiapkan diri lebih dini is okay bang ya? Ya, preparation is good. Preparation kan? bang ya? Luar biasa. Tapi gini bang, politik ini kan diciptakan dari satu sistem, ya bang ya, yang sebenarnya kalau kita boleh melihat harusnya untuk lebih baik ke depannya bang ya. Kita boleh melihat bang, ada 3 periode yang bangsa Indonesia sudah, 4 periode yang sudah bangsa Indonesia sudah lalui bang ya. Masa penjajahan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan reformasi. Itu bagaimana menurut abang? Ya, kita sama-sama tahu memang masa-masa itu sudah kita lalui. Tapi kan kalau kita lihat, ada sebuah fenomena yang harus dijawab. Apakah di keempat masa ini kita berada di satu kondisi yang sama, lebih maju atau lebih mundur, atau kita jalan di tempat? Kan gitu. Abang. Kalau menurut saya kita ada kemajuan kan dari zaman reformasi ini, kondisinya kan kita melihat semua terbuka. Terbuka bang ya. Bebas. Setiap orang bisa bicara. Betul. Kepala daerah muncul dari daerahnya masing-masing. Otonomi. Iya. Jadi ya memberikan peluang, memberikan kebebasan yang lebih dari sebelumnya. Nah, masalah itu baik atau tidak tergantung siapa, tergantung siapa yang menghadapi itu. Seperti itu. Dan kalau boleh kita bilang bang, di masa reformasi itulah bagian-bagian yang krusial bang ya, yang terpenting diadakannya amandemen UUD 45 bang ya, sampai 4 kali bang ya. Yes. Jadi untuk saat ini artinya sistem yang ada di Indonesia sudah jauh lebih baik bang ya, dibanding dengan masa Orde Baru, masa Orde Lama, atau masa penjajahan bang ya. Tapi jangan lupa. Gimana?
bahwa ada juga keinginan tokoh-tokoh yang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 kan. Oh ya? Kan itu berarti ada sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Oh. Dan itu kan pernah ada satu gejolak ingin kembali. Tapi berarti harus ada amandemen lagi. Ya, kondisi itu. Nah, hari ini saya rasa banyak hal yang lebih penting daripada itu. Tapi bukan berarti Bang, yang sering kita lihat di media-media sosial, penak zamanku kok toh. Enggak juga Bang ya? Enggak. Tergantung bagi siapa. Bagi siapa ya? Bagi siapa yang merasakan, menikmati. Begitu. Tapi dari masa yang pernah dilalui bangsa Indonesia Bang, dengan format atau bentuk perpolitikan yang ada, masih ada satu Bang yang menjadi penyakit yang mungkin sampai hari ini belum ada obatnya. Adalah korupsi. Bagaimana tanggapan Abang soal korupsi ini di bangsa kita Bang? Ya, kalau kita mau melihat fair ya, korupsi itu kan tidak terjadi hanya di Indonesia. Sehingga kita juga tidak boleh menganggap bahwa hanya Indonesia yang ada korupsi. Banyak negara juga korupsi. Bahkan kalau kita lihat di beberapa negara itu lebih sadis. Ada juga di sisi lain negara-negara yang ketahuan korupsi itu dihukum mati atau dia bunuh diri. Nah, ini menjadi fenomena yang luar biasa saat ini di Indonesia. Korupsi ini menjadi momok. Kalau bagi saya bukan saja ini menjadi new culture, tapi ini menjadi momok. Nah, kita kan harus mencari faktor penyebabnya. Kalau saya melihat ini adalah faktor penyebabnya ini adalah greediness. Greediness Bang Ya, greediness itu adalah kerakusan, keserakahan, ingin menjadi kaya dalam satu malam. Mereka ingin menjadi kaya tanpa berkeringat. Banyak terjadi korupsi, kadang-kadang ironisnya kita yang dikorup itu adalah milik anak yatim, milik orang miskin, milik janda-janda miskin, milik orang-orang yang benar-benar membutuhkan itu gitu. Dan korupsi ini benar-benar menjadi sebuah penyakit kronis yang harus diselesaikan. Sehingga negara tercinta kita menciptakan satu lembaga KPK. Dan kita berulang kali melihat berapa dahsyatnya KPK dari waktu ke waktu melakukan OTT. Iya, Walaupun kita lihat 2-3 hari yang lalu ada berita lucu, ada seorang kepala daerah minta sebelum di OTT dipanggil dulu, dinasihati dulu. Kalau dipanggil dulu, dinasihati dulu namanya bukan OTT. Bukan OTT Bang ya? Iya, bukan OTT. Kemudian saya sangat tidak setuju dengan itu karena tidak perlu nasihat. Dia kan tahu kalau korupsi itu melanggar. Korupsi itu melanggar hukum. Korupsi itu merugikan banyak orang. Korupsi itu adalah kejahatan gitu. Jadi korupsi ini di samping ini adalah kejahatan pidana, ini adalah kejahatan kemanusiaan. Karena mengambil hak orang. Gitu. Berapa banyak orang menderita karena korupsi. Di samping itu mungkin negara, tapi itu di sana banyak tersimpan hak orang. Ini yang sangat-sangat perlu menjadi perhatian serius. Saya tidak yakin seorang pemimpin yang menghayati nilai leadership, nilai kepemimpinan sejati mau melakukan ini. Karena pemimpin-pemimpin sejati itu punya moto. Lebih bagus miskin bermartabat daripada menjadi kaya tapi hina. Itu pemimpin sejati ya, Bang, ya? Sejati ya. Pemimpin sejati itu gitu. Dia tidak haus akan harta, apalagi harta orang lain. Gitu. Tapi banyak sekarang kita kan oknum-oknum ini, mereka tampil dengan segala kemewahan, walau itu bukan dari dia atau dari hasil keringatnya. Ini yang harus menjadi perhatian serius. Kalau kita bilang ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita juga. Bagaimana orang tua mendidik anaknya tentang korupsi di rumah, bagaimana guru-guru membicarakan penyakit dan efek dahsyatnya korupsi bagi generasi muda. Baru kita bicara negara. Karena kita lihat kan dari waktu ke waktu tidak selesai nih. Dari zaman kapan di negeri ini tidak ada korupsi?
Pasti ada Bang ya? Pasti ada. Hanya kan yang sekarang sejak reformasi ini semakin dahsyat. Semakin adanya lembaga KPK yang berusaha siang malam, semakin ketahuan. Kalau boleh, pencegahan korupsi ini harus dilakukan secara masif. Secara masif dalam arti, kita jangan bangga dengan OTT. Kita jangan bangga dengan nangkap koruptor. Tapi bagaimana kita berpikir mencegah orang melakukan korupsi? Yaitu dengan kegiatan pendidikan korupsi secara berkesinambungan dari semua lini. Dari RT, dari RT Bang ya? dari rumah. Kemudian kasih tahu efeknya. Betul. Efeknya, saya sih punya beberapa trik untuk menyelesaikan korupsi di negeri ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bang. Tapi apakah teori yang pernah saya dengar dari tokoh-tokoh yang saya kagumi, pemimpin-pemimpin yang saya kagumi ini cocok diterapkan di negeri kita? Karena kalau itu disampaikan, dilakukan, orang akan teriak tentang hak asasi manusia. Padahal very simple gitu. Very simple Bang ya. Karena banyak kita lihat setelah diberikan hukuman badan, ditangkap, dipenjara, hartanya diambil, ya. Tapi korupsinya kan tetap berjalan. Dari waktu ke waktu terus berjalan. Kita tahu Bang ya, kalau sistem kelembagaan yang ada di Indonesia Bang ya, itu sebenarnya sudah banyak mengatur Bang ya. Undang-undang Tipikor, undang-undang kepolisian, KPK ada di situ. Tapi tetap aja masih apa boleh dibilang ya? Bukan hanya tumbuh Bang ya, tapi berkembang. Contoh simpelnya adalah pada saat kejadian yang agak menghebohkan kemarin Bang ya, di tengah pandemi yang memporak-porandakan ekonomi sosial bangsa kita, tapi masih ada Bang. Masih ada. Itu gimana Bang? Ya itu tadi mental. Ini kan kadang-kadang korupsi ini dilakukan seseorang, timbul tanda tanya apakah dia sendiri, apakah berjamaah, apakah bagi-bagi, atau mental pribadi yang bobrok yang ingin kaya dalam satu malam. Karena itu setelah kita lihat ada KPK sekian tahun, dan pimpinan-pimpinan KPK yang begitu tegas, bahkan sekarang dipimpin oleh polisi bintang 2, bintang 3, KPK ini menjadi tuntutan dan harapan besar masyarakat. Orang sangat percaya kepada Pak Firly. Pak Firly. Sangat percaya. Dengan latar belakang ilmu kepolisiannya, mungkin ilmu intelijennya. Dan kita ada polisi, Pak. Kita ada KPK, kita ada jaksa, ya kita punya perangkat yang begitu banyak. Tapi kenapa korupsi masuk ke dalam sistem kelembagaan itu Bang ya? Sekarang kalau kita bicara, kalau boleh kita bilang mental korupsi ini udah seperti menjadi darah daging. Orang anggap itu hal-hal biasa aja. Masa koruptor ditangkap di kamera bisa ngacungkan jempol? Seperti apa gitu. Sementara di negara lain ketika dia tahu dia korupsi, ditangkap, besoknya dia bunuh diri. Betul. Sebenarnya kan ini kembali saya bicara tadi, bukan saya orang suci ya. Baik, Bang. Bukan saya juga nggak suka uang dan sebagainya. Tapi ketika kita tahu itu bukan milik kita, tapi kalau dari keringat darah kita, hasil kerja kita mendapatkan hasil itu kan lebih nikmat daripada hasil bagi-bagian, kemudian milik orang lain gitu. Korupsi ini kan sama juga dengan mengambil hak orang lain. Hak orang lain ini kan sama dengan maling kan. Berarti tidak salah kan? Bang ya, ketika mantan Sekjen PBB Bang ya, Kofi Annan Bang ya, mengatakan bahwanya kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi ya Bang ya, bukan hanya memporak-porandakan sistem ekonomi, tapi ya Bang, benar-benar menghancurkan Bang ya. Malah Kofi Annan juga mengatakan akan timbul organisasi kriminal, teroris. Benar nggak tuh Bang? Saya kurang setuju korupsi berhubungan dengan teroris. Tapi kalau dia merusak sendi-sendi perekonomian, dia merusak mental karakter mungkin bangsa itu lebih condong. Jadi sehingga hari ini harus menjadi PR besar bagi kita. Kembali saya bilang bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab KPK saja,
Tapi tanggung jawab kita semua. Ini harus sudah bisa dimulai. Kalau boleh banyak generasi-generasi muda, ormas-ormas yang ada, bisa mengikat kerjasama dengan KPK untuk menyuarakan ini. Menyuarakan apa? Bahayanya korupsi. Bahaya korupsi, Bang. Dampak negatifnya korupsi. Bagaimana kalau anak-anak sekarang menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, kemudian kita harus sama-sama atau KPK harus mencari cara bagaimana membuat orang jerah dan takut untuk melakukan korupsi. Karena hari ini itu belum ada. Artinya? Hari ini belum ada. Artinya ini menjadi PR besar. PR besar bagi KPK dan kita semua. Kalau ya terkait persiapan untuk 2024, Bang. Saya punya catatan sedikit, Bang. KPK sudah melakukan tindak pidana terhadap 152 tokoh. Artinya apa situ, Bang? Sangat banyak, Bang. Iya kan? Contohnya untuk pada saat akan nanti pemilu di legislatif. Itu bagaimana, Bang? Iya, perlu digarisbawahi tadi 152 tokoh. Kata-kata tokohnya harus dihapus. 152 maling yang ditangkap. Oh, maling, Bang, ya? Bukan Ya, tokoh. bukan tokoh koruptor yang ditangkap. Kan mereka, kita memberikan penghargaan begitu besar kepada mereka setelah mereka merusak tatanan, merusak nilai-nilai bangsa, merusak perekonomian untuk kepentingan pribadi dan mungkin kelompok. Jadi kita nggak boleh memberi gelar itu, karena di gelar koruptor itu kan sebenarnya sangat rendah ya, bagi yang menghayati itu ya. Oleh sebab itu maka seperti yang saya bilang tadi, kalau boleh kita harus bisa memberi efek jerah kepada koruptor agar itu tidak terjadi lagi. Ada namanya sebuah sistem efek domino. Apa itu, Bang? Efek domino ini, koruptornya itu yang ditangkap nggak perlu dipenjara. Nggak perlu dipenjara badan seperti ini. Walaupun perlu, tapi kalau kita melihat kondisi ditetapkan tahanan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi ini kan tidak memberikan jerah kepada calon-calon koruptor lainnya, oknum-oknum maling lainnya. Oknum-oknum maling lainnya. Sehingga saya menawarkan sebuah sistem adanya hukuman sosial. Hukuman sosial ini sedikit tidak baik kalau dicerna, dan saya yakin ini akan diprotes oleh calon-calon oknum koruptor nantinya. Gimana tuh, Bang? Contohnya simpel gitu. Harus ada hukuman sosial. Harus ada hukuman sosial di mana koruptor itu harus, karena ini seorang ayah yang koruptor itu kan dinikmati oleh seluruh keluarga besar.